Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risa Wahyuni EDT SEMSI dengan NIDN 1005049302. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi akuntansi Universitas Sumatera Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita sebut dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan atau pemenuhan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya yaitu pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut yaitu sistem DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery sendiri merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Pada saat perkuliahan, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kepada mahasiswa. Dalam menambahkan wawasan mahasiswa, saya juga menggunakan metode studi kasus agar mahasiswa lebih maksimal dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan gairah mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan yang saya ampu. Setiap sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu memberikan materi pembelajaran yang saya distribusikan pada grup kelas. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa memiliki bekal sebelum perkuliahan dimulai. Bekal sendiri bermaksud bahwa mahasiswa sudah memiliki ilmu awal sebelum dibahas di kelas agar jika ada materi yang tidak paham, dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa itu sendiri. Referensi yang digunakan yaitu buku, baik berbentuk cetak maupun non-cetak. Sedangkan interaction merupakan interaksi antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Saya akan meminta mahasiswa untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang saya ajukan. Atau bisa juga mahasiswa yang tidak paham dengan materi perkuliahan boleh menanyakan perihal materi yang tidak dipahaminya sehingga terjadi tanya jawab yang interaktif baik dengan saya sendiri maupun dengan antar mahasiswa. Hal ini dilakukan guna melihat dan menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu assessment, merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa tersebut. Adapun pemaparan selanjutnya yaitu mengenai garis besar presentase yang saya lakukan kali ini dalam mata kuliah akuntansi biaya. Adapun penjelasan yang akan saya jelaskan ke depan, yang pertama yaitu mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, selanjutnya materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian sistem penilaian, dan diakhiri dengan cuplikan video pembelajaran. Nah, untuk deskripsi mata kuliah yang saya ampu yaitu akuntansi biaya dengan bobot SKS 3 SKS dengan kode MKF 62113 yang diajarkan pada semester 3 atau semester ganjil. Deskripsi mata kuliah ini yaitu akuntansi biaya adalah mata kuliah yang membahas tentang pengumpulan, pengklasifikasian, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi biaya dalam suatu organisasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana biaya dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas operasional perusahaan, serta bagaimana informasi biaya tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang berlaku. Yang kedua, mampu menghitung laporan biaya produksi harga pokok penjualan yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan konsep dalam akuntansi biaya. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu mampu mengetahui, menjelaskan, dan memecahkan short case tentang konsep klasifikasi biaya,
konsep pengukuran pencatatan dan penyajian biaya pada perusahaan manufaktur, dan menyusun laporan harga pokok penjualan, laporan biaya produksi, dan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Materi selanjutnya yaitu mengenai materi pembelajaran yang diajarkan pada akuntansi biaya. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi biaya dan konsep biaya. Yang kedua, metode harga pokok pesanan, lalu metode harga pokok proses, kemudian kita akan membahas tentang variabel costing, kemudian ada pula variabel costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Lalu dalam akuntansi biaya juga dijelaskan mengenai biaya overhead pabrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan topik-topik terkait lainnya. Adapun sistem pembelajaran yang saya anut yaitu dengan menggunakan tatap muka. Nah, pembelajaran yang digunakan menggunakan sistem luring atau tatap muka di kelas ini dapat menunjang keaktifan mahasiswa, di mana akuntansi biaya ini secara keseluruhan merupakan perhitungan. Sehingga dengan tatap muka mahasiswa dapat memahami materi akuntansi biaya. Adapun metode pembelajaran yang saya anut yaitu yang pertama contextual learning, yang kedua small group discussion, di mana nanti ada diskusi-diskusi kecil dalam kelompok. Kemudian ada pula problem based learning, yaitu adanya contoh-contoh soal yang akan dibahas di kelas. Kemudian ada student center learning. Nah, selanjutnya yaitu sistem penilaian. Nah, sistem penilaian ini saya lakukan secara transparan kepada mahasiswa. Nah, biasanya di saat sebelum ujian, saya akan memaparkan berapa nilai yang diperoleh oleh mahasiswa pada semester tersebut. Nah, adapun presentase sistem penilaian yang saya anut yaitu untuk tugas 20%, kehadiran 10%, kuis 10%, partisipasi 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Nah, selanjutnya yaitu cuplikan video pembelajaran. Nah, cuplikan video pembelajaran ini yaitu membahas tentang materi metode harga pokok proses. Nah, silakan saudara-saudara sekalian untuk menyimak cuplikan video pembelajaran akuntansi biaya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Tetap semangat ya? Iya. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa kita. Berdoa selesai. Saya ingin cek kehadiran saudara terlebih dahulu ya. Putri Maharani Fizwar, Muhammad Fadil, Ulfa Nafita Ramadhani, Afita Mutiara Putri, Aulia, izin ya. Nadia Otavia, Fia Permatasari, Nur Asri Salmi, Lydia Santika. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai pembahasan materi minggu lalu, yaitu tentang metode harga pokok pesanan. Oke, metode harga pokok pesanan. Saya ingin tanya Ulfa, bagaimana apa itu metode harga pokok pesanan? Metode harga pokok pesanan adalah metode perhitungan produk dengan menjumlahkan total biaya produksi dibagi dengan jumlah satuan pesanan. Oke, metode harga pokok pesanan itu kita menghitung harga pokok itu sesuai dengan pesanan. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan itu siapa? Saya tunjuk Ami. Contoh dari perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan ini seperti perusahaan pencetakan, lalu juga seperti pada perusahaan pembuatan produk. Oke. Nah, intinya kalau
atau tidak tersedia secara cepat. Jadi metode agak pokok pesanan itu harus ada proses pembuatannya terlebih dahulu. Nah, metode agak pokok pesanan ini misalnya seperti percetakan, misalnya seperti brosur atau undangan pernikahan gitu ya. Kalau undangan pernikahan kan masing-masing orang pasti memiliki suatu pesanan gitu ya untuk undangan pernikahan. Kemudian ke ulang tahun, tidak semua orang yang sama ulang tahunnya setiap hari gitu. Jadi harus ada proses pemesanan. Oke. Untuk materi pada minggu lalu saya sudah percayakan dan sudah terbagikan oleh teman-teman saudara yang sudah menjelaskan dengan baik apa itu metode harga pokok pesanan dan contoh harga pokok pesanan. Nah, untuk hari ini materi kita yaitu mengenai metode harga pokok proses. Nah, metode harga pokok proses. Nah, metode harga pokok proses ini sebelum kita membahas kepada materi lebih lanjut, saya ingin menjelaskan mengenai apa-apa saja sih subbagian capaian pembelajaran mata kuliah pada akuntansi biaya ini, khususnya pada materi metode harga pokok proses. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami karakteristik metode harga pokok proses. Nah, karakteristik itu apa? Ciri khas. Jadi nanti akan saya bahas apa-apa saja karakteristik dari metode harga pokok proses. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaat informasi harga pokok. Nah, manfaatnya itu apa sih bagi manajemen? Apa sih kegunaan informasi harga pokok bagi manajemen? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Yang ketiga yaitu contoh perhitungan metode harga pokok proses. Yang keempat yaitu tentang produk hilang. Nah, ya. Pertama kita akan bahas definisi terlebih dahulu. Definisi. Nah, apa itu metode harga pokok proses? Apa itu metode harga pokok proses? Metode harga pokok proses adalah pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produk secara massal. Nah, ini definisinya yaitu pengumpulan. Jadi kita mengumpulkan apa-apa saja biaya produksi, namun metode ini hanya digunakan oleh perusahaan yang memproses produknya itu secara massal atau secara banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan kepada karakteristik.
Jadi produk itu diciptakan, dibuat untuk pemenuhan gudang. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi dan rencana produksi. Oleh karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu besar, ya, namanya juga di pengolahan produk secara massal ya, pasti besar biayanya. Nah, orang-orang yang bekerja di departemen produksi harus menerima perintah untuk produksi sebelum dia memproduksi suatu produk. Kalau tidak, otomatis biaya tidak akan turun. Bagaimana caranya departemen membeli bahan baku, bagaimana dia membayar upah, bagaimana dia membayar listrik, gitu ya, bagaimana dia memelihara mesin, seperti itu. Nah, harus ada perintah produksi sehingga turunlah biaya untuk pengolahan produk, baik itu dari BPB, BTK, dan BOP. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses itu apa? Contoh perusahaan yang menggunakan harga pokok proses seperti pabrik semen, pabrik tahu, pabrik kue, pabrik sabun, karena perusahaan tersebut memproduksi produksinya tersebut secara massal atau secara banyak dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Harga pokok produksi yang pertama itu menentukan, ayo coba lihat slide-nya ya, menentukan harga jual produk. Nah, informasi harga pokok produksi ini salah satunya yaitu bermanfaat untuk menentukan harga jual produk. Jadi ketika kita sudah menentukan berapa biaya produksi kita, maka kita bisa menentukan berapa sih produk ini kita jual ke pasar. Ya, yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Nah, ketika realisasi biaya produksi ini bisa kita ketika manajemen, jadi ini ceritanya seorang manajer, dia ingin memantau apakah realisasi biaya produksi ini sesuai dengan taksiran yang sudah kita tentukan pada harga jual produk. Nah, informasi yang dibutuhkan oleh seorang akuntan adalah berapa biaya sesungguhnya. Apakah biaya sesungguhnya ini sudah sama dengan taksiran biaya yang sudah kita tentukan di harga jual. Nah, itu maksud dari memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi produk. Kalau kita bisa menentukan harga jual, bisa kita tentukan biaya produksi, tentu kita bisa juga menghitung berapa laba atau rugi produk kita. Suka-suka kita yang mau kita ambil untungnya 50% atau 70%, terserah bagaimana kesepakatan perusahaan. Yang keempat, menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Oke. Nah, ketika kita sudah menentukan berapa harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses, maka kita bisa menyajikan angka tersebut di dalam neraca. Nah, ini contohnya ya. PT bisa Remendi mengolah produk secara massal. Biaya yang dikeluarkan yaitu
biaya bahan baku sebesar 5 juta ya. Kemudian biaya bahan penolong 500. Kemudian biaya tenaga kerja 11.250.000. Kemudian biaya overhead pabrik 16.125.000. Total 39.825.000. Oke. Apa itu unit ekuivalen? Itu artinya unit setara ya. Unit setara. Artinya apa? Jadi ada tadi biayanya BBB, BTK, dan BOP. Nah, BBB dan BTK, BOP ini kita masukkan ke dalam satu produk. Nah, unit setara itu adalah satu unit itu setara dengan ketiga biaya. Nah, itu maksud dari unit ekuivalen. Jadi dalam satu produk itu terdiri dari BBB, BTK, dan BOP. Nah, unit setara ini rumusnya produk jadi ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Contohnya misalnya biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Nah, ini sama ya, jadi satu saya bikin. Produk jadinya 2000 kilo ditambah produk dalam proses 500 kilo dikali tingkat penyelesaiannya 100%. Nah, ini BBB dan BBP 2500 kilo. Nah, ini BBB dan BBP sudah saya contohkan. Untuk BTK dan BOP, saya minta saudara untuk menuliskannya ke depan. Siapa yang bisa silakan? Oke, teman saudara sudah menuliskan unit ekuivalen BTK dan BOP. Untuk BTK, jadi biaya tenaga kerja yang sudah unit ekuivalennya yaitu 2.250 kilo. Kemudian BOP 2.150 kilo. Nah, mari kita hitung biaya produksi per unit. Nah, ini jenis biaya BBB, BBP, BTK, dan BOP. Nah, biayanya, biaya yang dikeluarkan. Nah, ini ya, 5 juta, 7.500.000, 11.250.000, dan 16.125.000. Unit ekuivalen kita catat untuk BBP dan BBP itu 2.500 kilo. Untuk BTK 2.250 kilo dan BOP 2.150 kilo. Nah, jadi biaya per unit adalah biaya yang dikeluarkan dibagi dengan unit ekuivalen. 5 juta dibagi 2.500 kilo berapa? 2.000. Jadi 2.000 rupiah untuk biaya bahan baku. Kemudian biaya bahan penolong 7.500 dibagi 3.000. Kemudian BTK 11.250 dibagi 2.250 berapa? 5.000. Kemudian BOP 16.125 dibagi 7.500. Nah,
biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan Fauzia. Silakan berdiri ya. Oke, ini ya tingkat penyelesaian ini. Ya, persentase. Nah, tingkat penyelesaian ini artinya seberapa persen masing-masing biaya itu sudah selesai. Misalnya dalam departemen 1 itu BBP dan BBP itu sudah 100% masuk ke dalam departemen 1. Artinya sudah seluruh biaya bahan baku untuk menciptakan suatu produk pada suatu periode akuntansi itu sudah 100% masuk ke departemen 1. Oleh karena produk ini tidak selesai di departemen 1, di satu departemen, artinya dia bisa selesai di 3 departemen misalnya. Nah, di departemen 1 ini biaya bahan baku otomatis sudah terbagi ke 1 departemen. Namun, oleh karena ada departemen 2 dan departemen 3, maka BTK dan BOP masih belum selesai karena masih ada proses pengerjaan di departemen 2 dan departemen 3. Sehingga BTK baru 50% yang selesai tingkat penyelesaiannya, sementara untuk BOP baru 30% yang selesai. Nah, contohnya BTK ini karyawannya masih ada kan di departemen 2 dan departemen 3 masih ada karyawannya. BOP-nya juga mesin di departemen 1 oke lah udah selesai. Mesin di departemen 2 dan departemen 3 kan belum selesai gitu. Nah, jadi pada satu departemen dia baru menyelesaikan tingkat persentase ini. Itu maksud tingkat penyelesaian. Baiklah. Untuk tugas saya sudah cantumkan di dalam slide ya. Tugasnya seperti biasa tugas selalu dikumpulkan di minggu selanjutnya gitu. Oke, untuk tingkat kepuasan saya sudah memberikan kuesioner ke WA grup saudara. Silakan saudara nilai saya apakah saya sangat jelas atau kurang jelas atau perlu kita bahas lagi pembahasan materi ini atau tidak di minggu selanjutnya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum